Nah, kita mulai dari sini karena ini udah mulai masuk ke kuliah penyampaian materi. Baik, anandaku sekalian, kita mulai. Bapak, Yap, gimana, Dek? Pak, Woi. ini kok nulis saya setujunya, Pak. Saya Kenapa? udah mencet kalau bisa, Pak. Udah mencet, terus? Nggak bisa nulis, Pak. Kok nggak bisa nulis? Ya udah, ntar saya setting dulu ya. Ntar saya setting, sementara perhatikan materi dulu ini ya. Jadi mungkin nanti ada yang ketinggalan. Baik, anak-anakku sekalian, saya mulai dari sini. Mata kuliah kita namanya Ilmu Lughah Al-Ijtimai atau ini saya kelihatan nggak slide? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini kelihatan ya. Ya, jadi materi kita adalah ilmu lughah ijtimai atau dalam bahasa Indonesia sosiolinguistik. Jadi kalau bahasa yang mudah kita pahami adalah ilmu bahasa sosial. Jadi mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah dari ilmu linguistik terapan. Jadi kalau dulu masih ingat pelajaran linguistik umum kita dulu ada linguistik deskriptif dan ada linguistik terapan. Nah, mungkin yang masih ingat linguistik terapan itu apa, hayo? Ada yang masih ingat? Sosiolinguistik, psikolinguistik. Enggak, definisinya. Ya. Oh. Ayo, siapa yang masih ingat? Wah, nggak apa-apa, ini bebas kok. Jadi itu ilmu yang menerapkan sebuah ilmu bahasa dengan dikaitkan dengan bidang ilmu lain, gitu. Jadi kalau ilmu bahasa itu sendiri kan linguistik ya. Tapi kalau dia udah bergabung dengan ilmu lain dan dia dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan bahasa, maka dia namanya linguistik terapan. Nah, salah satunya itu sosiolinguistik. Nah, ini ada nama Putih Zuharbi, ini dulu dosen di UNJ, dosen di UHAMKA, juga ngajar sosiolinguistik. Makanya saya tandemkan, saya gabungkan di slide saya ini. Nah, masih ingat kan teori ini? Ya, siapa yang lupa? Ini pelajaran kita di linguistik umum. Kenapa kok dibahas lagi? Biar Anda tidak lupa gitu. Karena kalau Anda lupa, ya teori linguistik kita nggak kuat nanti. Ada yang masih ingat salah satu dari keempat tokoh linguistik ini? Silahkan, satu aja. Pak, saya masih ingat teorinya Chomsky. Apa tuh? Pak, saya masih ingat teorinya De Saussure. Adakah yang masih ingat? Saya ingat, Pak. Silakan, Teorinya Zahra. Halliday. Ya, Halliday, gimana? Silakan. Dia tuh ini SFL nggak sih, Pak? Hah? Ya kan? Ya, SFL. SFL. Apa tuh SFL? Apa sih, lupa? Lupa ya. Systemic Functional Linguistic. Iya, Ya kan, itu Pak? ya itu apa? Itu kan ada bacaannya. Saya itu SFL sistem. Iya. Teorinya tentang Iya, Halliday berbicara tentang teori linguistik fungsi, di mana linguistik itu bukan lagi struktur, tapi fungsi berbahasa, gitu. Itu menurut Halliday. Nah, kita nanti kalian ulang lagi ya, maksudnya ulang baca-baca lagi teori-teori keempat orang ini. Apa fungsinya? Karena ini menjadi landasan kita sebagai orang yang belajar bahasa. Itu jangan sampai lupa teori-teori ini. Teori-teori linguis Arab, linguis Barat. Di samping menguatkan juga linguistik Arabnya gitu, seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi, ini masih tentang pelajaran linguistik ya. Jadi agar kalian tidak lupa gitu ya. Ini adalah definisi yang tadi saya sebutkan, yaitu mikrolinguistik adalah ilmu bahasa yang mengkaji bahasa itu secara internal, secara bahasa itu sendiri. Jadi kalau kamu belajar bahasa Arab istima, belajar bahasa Arab kalam, kemudian belajar nahwu, belajar sorof, dan belajar balaghah, belajar ilmu arud, belajar lagi fiqhul lughah,
belajar lagi huruf alif, ba, ta, sa, bagaimana cara mengucapkannya, belajar lagi bagaimana tarokib dan bagaimana membuat merubah dari bentuk single menjadi plural, menjadi dari bentuk mufrad, musanna, wal jama'. Itu sebenarnya kalian sedang mempelajari mikrolinguistik, belajar bahasa itu sendiri. Jadi, Pak saya belajar nahwu, belajar i'rabnya, belajar bagaimana caranya membuat fa'il, mengubah dari kata kerja menjadi kata benda, yang dimana itu merupakan ilmu morfologi, ilmu sorof. Itu sebenarnya kita sedang belajar mikrolinguistik. Nah, kalau ilmu ini sudah dikuasai, artinya kita secara bahasa, secara mikro sudah tahu, maka kita nyebrang ke sebelahnya. Wih, Case Nabil mencoret-coret, mantap. Kelihatan. Nggak apa-apa. Jadi itu tandanya kalian aktif ya. Jadi Pak bisa coret, Pak. Hiperaktif, Pak Keis mah hiperaktif. coret aja nggak apa-apa. Kan yang penting nggak kecoret di laptop saya. Itu kan di ini kalian. Tapi nanti jangan banyak-banyak, nanti nggak kelihatan coretannya. Kemudian Tahu nih Keis. setelah kita menguasai ilmu linguistik mikro itu, kita menggunakannya dalam makrolinguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji secara eksternal bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Nah, ini cuma sebagian aja, cuma 4 yang dimasukkan di sini. Sebenarnya banyak sekali, termasuk penerjemahan, termasuk pengajaran bahasa, termasuk juga linguistik forensik, termasuk juga sosiolinguistik. Nah, jadi sebelum kita mendalami tentang ilmu sosiolinguistik, maka kita perlu dulu paham bagaimana sih bahasa Arab itu, bagaimana sih bahasa Indonesia itu, gitu. Jadi Pak saya udah tahu bahasa Arab dari sisi meskipun hanya sedikit. Nah itu nggak apa-apa. Jangan sampai kalian belajar sosiolinguistik tapi nggak tahu bahasa Arab itu gimana, nggak tahu ilmu linguistik itu apa, gitu. Jadi makanya sosiolinguistik ada di semester 3 gitu. Tentunya setelah kalian mempelajari ada sorof, ada linguistik, ada nahwu udah belum ya nahwu ya? Apa sedang mengambil sekarang ya? Sedang mengambil, Pak. Mengambil ya, ya bareng ya, karena ya itu sebenarnya bagian juga dari ilmu mikrolinguistik. Nah baik. Nah ini Paul Broca itu mbahnya ilmu neurolinguistik. Jadi di otak kita ini ada bagian yang warnanya merah nih. Coba coret lagi guys. Ini dibuletin nih. Gimana? Nah, mantap. Kamu jadi asisten saya. Nah, ini adalah bagian otak yang kecil yang bisa mempengaruhi orang dalam memproduksi dan meresepsi bahasanya. Jadi, kalau ada orang yang lemot nangkepnya, itu bagian otak itu yang disalahin. Misalkan saya berbicara nih, waduh kok saya lama banget ya nangkepnya ya. Nah, itu bagian otak itu. Nah, itu siapapun si Paul Broca ini. Karena nanti dia membuat bidang ilmu sendiri, yaitu neurolinguistik, mempelajari ilmu bahasa dari sisi otak. Ngeri banget itu, apa namanya, penampakannya. Nanti kalau ada waktu khusus, nanti saya akan berikan kuliah ini secara khusus ya. Nah, jadi kalau kata dia, itu kita yang pintar ngomong itu otak kirinya jalan banget gitu. We speak with the left hemisphere gitu. Jadi kalau kita berbicara secara logis, runut, sesuai dengan logika, maka kan kelihatan kalau orang yang ini orang ngomongnya teratur gitu. Nah, itu otak kiri gitu. Itu menurut dia. Nah, kemudian bagian Wernicke. Ini adalah apa orang yang menemukan memori di otak kita untuk menyimpan bahasa itu sendiri. Nah, jadi kalau tadi yang Broca itu untuk berbicara, nah kalau yang Wernicke ini untuk menyimpan. Maka karena apa? Karena dua itu saling berkaitan. Makanya istimewa itu pasti dimulai di awal. Keterampilan kalian menyimak itu menjadi dasar untuk kalian bisa berbicara. Sebanyak apa kalian membaca, maka akan sebanyak itu pula kalimat, pemahaman yang dapat kalian katakan. Itu sesuai banget dengan teori gelas diisi ya. Artinya filsafat hidup kita kan kalau kita banyak yang kita bicarakan, harusnya kita banyak juga dong yang kita dengar dan yang kita baca gitu.
Kalau kita belum banyak dengar, belum banyak baca, ya jangan dulu ngomong, seperti itu sih. Nah, ini sebenarnya teori yang sangat mudah dan itu sudah dibicarakan oleh si ini. Nah, ini tidak perlu ya karena ini membahas tentang ilmu sosial neurolinguistik. Nah, kita langsung masuk ke fokus dalam perkuliahan sosiolinguistik ini, yaitu adalah ilmu bahasa. Ini boleh kalian catat atau nggak dicatat juga nggak apa-apa sih. Yang penting kan nanti kan kalian dapat ininya ya, dapat filenya. Tapi saya berharap Anda memahami dengan penjelasan saya. Karena sayang kita kalau nge-zoom lama tapi nggak dapat apa-apa. Berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi dan berlangsung. Dan bagaimana manusia menyesuaikan diri di lingkungan bersosialisasi dan menempatkan diri. Itu definisi dari sosiologi atau ilmu sosial ya. Jadi mungkin kalau anak-anak IPS mungkin sudah paham ya. Ada mata pelajaran sosiologi kan ya? Ada nggak? Ada Pak, ada. Ada Pak. Iya, bagus. Ada. Jadi itu nggak terlalu asing. Tapi mungkin bagi anak IPA ya nggak apa-apa kan sebenarnya ilmu kan bisa dibaca sendiri gitu dan seperti ini. Ya. Kenapa, Dok? Anak agama nggak ada kayak gituan, Pak. Oh, anak agama. Saya dulu dapat, Dok. Saya waktu di pesantren dapat tapi cuma sekali ilmu sosiologi kalau nggak salah. Ya mata pelajaran sosiologi gitu. Cuma sekali. Bagi yang belum pernah mendapatkan di pesantren atau di mana bisa nanti baca. Jadi artinya sebenarnya kita udah tidak terbatas. Kamu mau bisa apa aja ya tinggal kalian aja mau atau enggak gitu. Nah, kemudian linguistik itu ya yang kita pelajari kemarin, ilmu bahasa gitu ya. Nah, sosiolinguistik itu gabungan dari keduanya. Studi bahasa dalam konteks sosial dan studi tentang kehidupan sosial melalui linguistik. Gampangnya seperti ini. Kalian ingin kenapa sih orang Jawa gitu ya, orang Jawa memiliki perbedaan? Siapa yang orang Jawa Tengah di sini? Pasti banyak ya? Saya, Pak. Ya, oke. Jawa Saudara, Tengah. Pak. Jawa Tengah saya sedikit mengatakan. Kenapa Jawa Ayo, Tengah Jawa Tengah Brebes sama Jawa Tengah Jogja itu berbeda sisi bahasanya? Apa yang Beda, membedakan? Pak. Apa yang membedakan kira-kira? Kalau Jawa Kalau Tengah Brebes itu ngapak, kalau Jawa Ngapak. Tengah Jogja itu halus banget, Pak. Ngapak. Ya itu. Artinya itu kan perbedaan. Bahkan di setiap distrik atau daerah itu juga memiliki kekhasan masing-masing. Apa yang menyebabkan? Banyak faktor. Bisa jadi faktor manusianya, bisa jadi faktor demografinya, bisa jadi sosiokulturalnya, bisa jadi agamanya. Ya. Banyak sekali ya variabel-variabel yang bisa kita tentukan kenapa orang ini ngomongnya seperti ini. Nah, dalam ilmu sosiolinguistik juga nanti akan kita kaji kepunahan bahasa, di mana akan ada materi tentang pemertahanan untuk menghindari kepunahan itu. Saya tanya kepada orang-orang yang berasal dari daerah, misalnya, ada nggak yang daerah terjauh di sini? Pak, saya dari Mamuju, misalkan. Ada nggak yang dari Mamuju? Saya Kalimantan, Pak. Ada kayak soak nih. Hmm. Yang bener kayak ini ya. Ayo, siapa yang paling jauh di sini misalkan? Taruhlah dari bahasa dari Iran, Pak. Cina, Pak. Cina Depok kali. Bohong, Pak. Ya, misalkan ada Ya, yang Iran, dari Lombok. Saya pernah Johor, baca penelitiannya tentang bahasa Sasak gitu. Ada sebuah bahasa namanya bahasa Sasak. Nah, itu dipertahankan bahasa itu dengan cara apa? Dengan cara ya kita harus ngomong bahasa Sasak agar tidak punah bahasanya. Maka kita perlu mempertahankan di samping bahasa nasional kita pertahankan, bahasa daerah kita pertahankan, bahasa asing juga kita pelajari. Artinya agar tidak terjadi kepunahan dalam bahasa itu sendiri. Nah, objek kajiannya apa? Nah, seperti itu ya. Jadi objek kajian dalam ilmu sosiolinguistik itu adalah pertama identitas sosial penutur. Identitas sosial penutur tuh misalkan saya. Nah, saya penutur tuh artinya orang yang ngomong. Jadi secara identitas sosial saya ini dari mana? Saya ini siapa gitu.
saya ini berasal dari daerah yang mana, kan mungkin kalian akan berbeda ya ketika orang Batak, mohon maaf ya kalau ada orang Batak, mohon maaf sekali, sama orang Solo berbicara misalkan gitu. Orang Batak itu memang kalau ngomong tuh keras, kenceng, tapi bukan berarti dia marah gitu. Saya pernah ke Medan dan mereka bilang bahwa mereka itu baik-baik sekali. Tapi karena gayanya yang kenceng kalau berbicara itu ya membuat mereka seolah-olah kok gitu ya kalau ngomong. Mungkin yang mendengar itu nggak paham budayanya orang Batak, makanya sering jadi crash karena kita nggak tahu budaya mereka. Nah, penting bagi kita orang yang belajar bahasa itu memahami, oh misalkan si Nida ini soalnya kelihatan Nida. Nah, si Nida ini berasal dari Solo. Oh, berarti kalau ngomong sama Nida, saya harus dengan agak pelan gitu karena dia sering mendengar orang-orang berbicara pelan. Beda ceritanya kalau saya ngomong dengan orang Surabaya. Ada orang Surabaya di sini. Gua atas. Saya Pak. Kayak ini katanya Kalimantan, Surabaya juga. Jadi kalau ngomong sama orang Surabaya, mungkin kita bebas untuk agak-agak apa ya? Jadi nggak terlalu halus ya, karena mereka juga paham bahwa kita harus berkomunikasi dengan orang itu sesuai dengan identitas sosial penuturnya. Nah, kemudian kalau kita orang pasar misalkan, dan pasti berbeda ketika kita berbahasa di pasar dengan berbahasa di kelas pasti sangat berbeda. Jadi bagaimana kita melakukan penawaran di pasar, bagaimana kita berbelanja di pasar, bagaimana berbicara dengan teman sejawat, bagaimana kita berbicara dengan orang tua, bagaimana kita berbicara dengan dosen, itu semuanya memiliki itu dua hal tadi ya, identitas penutur, sosial penutur, dan identitas sosial pendengar. Pada prinsipnya ini semuanya adalah berkaitan dengan prinsip ilmu komunikasi. Jadi dalam materi kita nanti ada materi komunikasi berbahasa ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui siapa yang kita ajak bicara, dengan siapa kita berbicara gitu. Karena itu ilmu dasar dalam sebuah delivery, dalam sebuah ilmu mengajar, dalam sebuah ilmu presentasi. Misalkan kamu lihat wah dosennya orang ini, itu kamu sedang mencari tahu tentang identitas sosialnya Pak Zainul misalkan, atau saya Pak Aryo. Berarti kamu harus paham bagaimana cara melakukan delivery-nya itu. Nah, yang ketiga adalah lingkungan sosial. Jadi salah satu objek kajian sosial linguistik adalah lingkungan sosial. Nah, ada yang tinggal di pesisir laut, misalkan. Ada yang tinggal di pegunungan. Ada yang tinggal di daerah pasar, ada yang tinggal di daerah pendidikan. Artinya dia di perumahan dosen di kampus. Ada yang tinggal di lingkungan, mohon maaf, lingkungan kumuh misalkan. Itu juga menjadi objek kajian sosial linguistik. Karena apa? Bagaimana berpengaruhnya kondisi lingkungan sosial itu kepada gaya berbicara kita. Saya nggak akan mengungkit ya. Saya pernah dengar tuh orang di pasar, ini kejadian nyata ya. Dia neriakin anak kecil dengan teriakan, mohon maaf disensor, tit, saya sensor gitu. Lu nih kok lu tit, sensor lagi gitu. Jadi saya nggak berani mengucap karena itu memang cacian dan makian yang diungkapkan ke anak kecil, dan saya langsung, masa kayak gini ya, kasihan amat anaknya itu, dikata-katain mulu kan. Kemudian ya memang lingkungannya seperti itu gitu, lingkungan sosial berbahasanya seperti itu. Jadi itu juga salah satu objek kajian. Kenapa kok orang misalkan yang berpenghasilan, mohon maaf nih, orang yang berpenghasilan di atas rata-rata itu gaya berbicaranya seperti ini. Orang yang berpenghasilan menengah gaya berbicaranya seperti ini. Nah, karena itu banyak sekali efek yang akan mempengaruhi itu. Dialek sosial selanjutnya, yaitu dialek itu apa? Itu ragam bahasa. Lahjat. Nah, kalian lagi ngambil juga kan lahjat ya? Lahjat Arabiyah. Nah, Iya, Pak. lahjat Arabiyah itu Iya, Pak. ini salah satu dialek sosial. Kenapa orang Mesir itu berbicara huruf qaf itu diganti jadi huruf ghain? Makanya kan sering dengar gamis, ada gamis, itu kan aslinya qamis. Mereka malas ngomong huruf qaf secara resmi. Makanya gamis gitu. Nah, itu dialek sosial. Gitu. Jadi di Betawi kenapa diakhiri dengan e, lu aje gitu misalkan. Kenape gitu. Itu merupakan salah satu dialek sosial yang timbul di dalam masyarakat dan itu juga bisa menjadi objek kajian kita.
Kemudian penilaian sosial ini berkaitan dengan lingkungan sosial tadi. Jadi bagaimana kita menilai sebuah lingkungan dan segala macamnya, kita lakukan sebuah penilaian. Bagaimana kondisi bahasa di sini, bagaimana lingkungannya di sini. Nah, kemudian selanjutnya ragam dan variasi bahasa. Itu apa perbedaannya dengan dialek? Kalau dialek itu adalah berkaitan dengan lahjat atau logat orang sana. Kalau ragam dan variasi bahasa bisa jadi bagian dari dialek itu sendiri. Orang Jawa Tengah Brebes mungkin di kecamatan ABCD berbeda. Nah, itu kita bisa membahas dari ragam dan variasi bahasa itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir Ya adalah Pak, yang beda. iya kan pasti ada yang merasakan itu. Kalau di Betawi misalkan Betawi Bintaro sama Betawi Rawamangun mungkin ada yang berbeda. Saya sih belum pernah baca penelitiannya ya, tapi yang saya dengar sih itu berbeda. Kemudian penyelesaian masalah bahasa dalam kehidupan sosial. Salah satunya adalah dalam hal mengajar gitu. Karena mungkin cara kita mengajar, delivery bahasa kita kepada siswa, kepada murid itu merupakan hal yang paling dilihat oleh murid itu sendiri. Kita akan lihat mungkin ini Bapak ini misalkan nanti Keis atau Ridho udah jadi guru di sebuah sekolah yang baik itu kan akan dilihat bagaimana cara Ridho dan Keis menjelaskan. Kalau tidak kita menguasai ilmu-ilmu ini maka ya ilmu delivery itu akan bisa menghambat kita gitu. Gimana sih dia mau ngajar tapi cara berkomunikasinya aja nggak bisa gitu. Cara berkomunikasi dengan pimpinan aja dia kok AAII ya. Nah, jadi itu nanti yang akan kita kaji di sini. Nah, ini sebenarnya intinya kegunaan utama ilmu sosiolinguistik ini adalah memberikan pengetahuan bagaimana menggunakan bahasa di dalam sebuah tatanan sosial. Nah, jadi tatanan sosial itu misalkan kita ada di dalam lingkup akademik seperti ini. Nah, kalian kan mungkin berbeda dengan ketika kalian bukan di tatanan akademik, seperti di forum-forum bebas. Kalau di tatanan akademik seperti ini, ya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa akademiknya itulah yang akan dikaji dalam ilmu sosiolinguistik. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah sebuah pemantik awal untuk mata kuliah ilmu lugha al-ijtimai atau sosiolinguistik. Nah, oke. Saya absen lagi tadi, siapa yang belum ke absen ya? Sebentar. Nurul Fadilah udah ada? Muhammad Haris? Udah Pak, Nurul Fadilah. Oke, Nurul Fadilah. Muhammad Haris. Umu Imaro. Felix Fernando. Ada Pak. Umu Imaro ada? Felix Fernando. Ada Pak, Umu ada. Iya. Felix Fernando ada? Siti Zakira. Putri Afifa. Oke. Baik. Nah, aku sekalian itu tadi pendahuluan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, saya buka sesi tanya jawab. Karena sesi tanya jawab ini nanti akan saya catat di kehadiran ini ya. Offline-nya kapan, Pak? Apa? Kuliah offline. Saya nggak tahu ini, tergantung dari kebijakan dari pemerintah ya. Karena memang Cepatnya. iya, saya sih berharap begitu. Nggak enak kuliah begini tuh. Kak Zakira belum masuk grup, Pak. Oh gitu, tolong dimasukin ya Zakira. Saya tadi sudah WA sih. Dia suruh masuk ke kelas ini. Ya silakan. Pak, nanti hari Rabu kan Al-Kalam tuh ya Pak. Zoom juga Pak. Ya, untuk pertemuan pertama semuanya pakai Zoom ya. Nanti pertemuan kedua, 3, 4 dan selanjutnya
kita nanti sesuai kesepakatan saja. Karena saya yakin bahwa pakai Zoom ini kan juga berat ya. Saya sih sebenarnya udah dapat kuota dari Menteri, kuota bantuan. Kalian udah dapat belum? Belum, Pak. Ada yang udah dapat belum? Belum, Pak. Sudah, Belum, Pak. belum, Pak. Coba yang udah Pak. coba. Udah, Pak. Oh, berarti Udah. Ya, Pak. yang belum itu mungkin ada kesalahan nomor ya di sistem akademik ya. Kalau Saya itunya, apanya? saya yang kata Bapak suruh ituin loh, yang apa sih yang di ituan? Data. Ya, saya tanggal 11. Oh. Ya. Yang penting kalau sudah dapat ya alhamdulillah. Jadi kuota itu juga cuma bisa dipakai di beberapa link gitu seperti Zoom ini gitu. Jadi kalau pakai Zoom kuotanya masuk tuh. Maksudnya 50 giganya itu 5 giga tuh bebas buat yang lain, buat main game online juga bisa, tapi cuma 5 giga. Tapi yang 45 giga itu khusus untuk Zoom dan untuk yang jadi lumayan sih buat membantu kita. Kembali lagi ke kuliah tadi, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi? Pak, Ya. saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Azmi. Saya catat dulu ya. Silakan. Dari yang tadi Bapak jelaskan tuh materi-materi itu berfokus pada bahasa Arab aja, Pak? Semua bahasa gitu, Pak? Oke, nggak fokus kepada bahasa Arab sebenarnya, ini semua bahasa. Jadi pembahasan yang kita bahas tadi itu mencakup seluruh bahasa. Jadi bahasa apapun itu bisa kita kaji dari sisi sosiolinguistiknya. Artinya semua bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis, itu ada kajian sosiolinguistiknya. Dibuktikan dengan apa? Coba tanya, ada nggak temen yang kuliah di bahasa Inggris misalkan? Ada nggak temen yang kuliah di bahasa Jerman? Ada nggak kuliah yang temen di bahasa Perancis? Pasti mereka belajar sosiolinguistik. Atau pernah mengkaji tentang sosiolinguistik di dalam ilmu linguistik. Jadi di semua bahasa itu ini merupakan bidang ilmu yang ada, yang menjadi salah satu alat potong itu, salah satu teori yang bisa mengkaji bahasa itu. Gitu. Oh gitu, Pak. Ya. Makasih, Jadi, Pak. ya sama-sama. Bukan hanya khusus ke bahasa Arab, gitu ya. Cuma kalau kita kan dari prodi bahasa Arab nih, berarti kita lebih fokusnya ke dalam bahasa Arabnya gitu, Pak? Ya. Kalau di kita, iya, karena nanti kan ada tugas akhir, nah itu kalau bisa berkaitan langsung dengan bahasa Arab. Karena kita bahasa Arab yang belajar di Indonesia, maka kita harus menyeimbangkan tidak full Arab dan juga tidak full Indonesia gitu. Karena kalau nanti full Arab, Indonesianya ketinggalan. Kalau kita full Indonesia, Arabnya masa nggak dipelajari gitu. Makanya ada keseimbangan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu. Gitu ya. Gitu. Mau tanya. Siapa nih? Zahra, Pak. Ya, silakan Zahra. Mau tanya, mungkin rada loncat dikit, cuman saya sedikit penasaran aja. Kan tadi Bapak sempat jelasin tentang kepunahan bahasa kan ya, Pak? Terus habis itu pertanyaan saya tuh, kenapa sih bahasa tuh bisa punah gitu, Pak? Terus apa ya, penyebab dari kepunahannya tuh apa gitu, Pak? Itu aja sih. Apa karena zaman atau karena peradaban gitu kan? Baik. Itu aja sih, Pak. Makasih. Iya. Zahra, langsung saya jawab ya, karena nanti ini akan kita kaji di pertemuan habis UTS ya. Jadi ada kepunahan dan punahan, pergeseran, dan pemertahanan. Jadi nanti akan ada kajiannya. Kenapa bahasa itu bisa punah? Itu saya tadi udah jelaskan bahwa kalau nggak ada orang yang ngomongin bahasa itu lagi. Coba deh kamu googling bahasa-bahasa yang sudah punah di Indonesia. Pasti langsung keluar ada yang namanya bahasa apa gitu, saya nggak hafal ya. Jadi pasti ada. Kenapa? Karena nggak ada lagi orang yang mempertahankan bahasa itu. Itu satu. Orang nggak ada yang nggak ngomong. Ada juga keturunan dari orang yang berbicara bahasa ini sudah meninggal gitu, dan tidak ada lagi orang yang mewariskan.
Nah, kita generasi milenial ini khawatir seperti itu nanti. Misalkan Zahra diwariskan oleh bapak ibu bahasa A misalkan. Karena udah diajarin bahasa sebutlah bahasa Swahili misalkan, itu bahasa apa, bahasa Afrika itu misalkan Swahili misalkan. Nggak ada lagi ngomong bahasa Swahili selain Zahra. Kalau Zahra nggak mempertahankan bahasa itu dengan berbicara bahasa itu dan tidak mengajarkan, maka ya otomatis akan hilang bahasanya. Nah, penyebabnya ya itu, artinya yang paling utama tidak ada orang berbicara, dan juga ada polisi, ada kebijakan dalam berbahasa. Jadi kenapa orang di Singapura itu bahasa Inggrisnya pinter-pinter? Karena kebijakannya meminta masyarakatnya untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Makanya bahasa Inggrisnya pinter-pinter gitu. Dan juga bahasa Cina atau bahasa Mandarin menjadi bahasa nasional. Jadi kalau di Singapura tuh ada 5 bahasa yang dipakai tuh. Kalau saya nggak salah ya. Saya pernah ke sana terus saya pernah bertanya, ya itu ada Inggris nomor 1, Mandarin nomor 2, Melayu nomor 3, 2 lagi saya lupa itu. Melayu itu Melayunya Malaysia ya. Jadi bahasa Melayu Malaysia. 2 lagi saya lupa. Jadi itu language policy namanya. Tapi nggak kita bahas karena itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang bahasa. Karena mau nggak mau kita sebagai warga negara kan ngikutin kebijakan seperti UU kemarin, undang-undang Omnibus Law itu ya. Apa undang-undang apa namanya, Omnibus Law ya. Jadi kita pasti akan Cipta Kerja itu akan mengikat kita. Nah, makanya perlu orang-orang pintar seperti kalian nanti yang duduk di DPR itu untuk membuat merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mempertahankan bahasa gitu. Alhamdulillahnya bahasa Arab menjadi mata kuliah yang masuk ke kurikulum, artinya itu nggak akan punah ya, masuk ke kurikulum Kementerian Agama, dikuatkan sih, artinya secara kurikulum kita sudah dikuatkan dan rencananya akan masuk juga ke sekolah umum, artinya sekolah umum punya tuh mata kuliah bahasa Arab, artinya lapangan kerja kita akan semakin banyak. Nah itu semuanya didukung oleh language policy itu. Apa tadi? Kebijakan dalam menentukan bahasa apa yang dipakai di sini. Kenapa kalau ngelamar kerja harus bahasa Inggris pakai TOEFL? Itu kebijakan gitu. Itu Zahra ya. Jadi punahnya bahasa itu ya karena tadi nggak ada orang yang ngomong. Makanya kita harus mempertahankan. Silakan, siapa lagi? Berarti nggak menutup kemungkinan kalau misalkan bahasa Indonesia itu bakalan punah ya Pak? Bisa jadi, andai seperti ini, nggak ada lagi kita orang Indonesia itu mempertahankan bahasa Indonesia. Kok bisa Pak? Mungkin pemerintah nantinya akan mewajibkan orang Indonesia tuh harus bisa bahasa Inggris misalkan gitu, atau bisa bahasa Arab. Tapi bahasa nasional itu mungkin juga hilang andai ya pemerintah mengubah bahasa nasional ini menjadi pokoknya kita pakai bahasa Inggris gitu. Tapi ya kayaknya sih mungkin, tapi jauh ya kemungkinan itu ya. Artinya siapa tadi yang nanya tuh? Felix ya? Case kan? Hari bukan. Kayaknya Pak. Hari ya? Iya, Hari. Bisakah bahasa Indonesia punah? Gitu. Bapak berarti ini ya Pak, bahasa itu bisa juga dikatakan kayak sistem negara ya Pak? Iya. Ini kan bahasa Indonesia itu kan kita udah proklamirkan di Sumpah Pemuda ya. Kita harus berbicara bahasa Indonesia gitu. Artinya itu merupakan bahasa nasional yang kita gunakan. Kenapa kita kaji di sini? Karena itu salah satu ranah sosiolinguistik juga. Maka ada teori linguistik yang menjelaskan bahwa janganlah kita menguasai bahasa asing sebelum kita mutamakin. Mutamakin itu artinya menguasai dengan baik bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kalian sudah mulai mempelajari bahasa asing setelah kalian benar-benar bagus bahasa Indonesianya? Karena jika tidak, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Menurut saya ya. Jadi, dan itu menurut teori linguistik saya sepakat sekali. Artinya kalau kita nanti sudah diamanahkan buah hati atau anak yang akan kita didik, maka jangan sampai kita memaksakan dia bisa bahasa asing dulu sampai bahasa Indonesianya mutamakin gitu.
Tapi beda cerita kalau ada orang tua yang dua-duanya hidup di Arab. Lahir di Arab, bersosialisasi dengan orang Arab, maka bahasa anak ini akan menjadi bahasa Arab lagi kalau di Indonesia. Ya, nggak apa-apa juga karena dia bahasa ibunya, mother tongue-nya itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Itu sendiri. Ya, silakan. Ada lagi? Nah, baik anak-anakku sekalian, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan pertama ini. Saya akan kembali lagi ke sistem yang tadi dibuka-buka oleh Rido. Coba, apakah kolom komentarnya udah bisa diakses, Dok? Apa belum? Coba bentar. Barusan saya coba, Pak. Udah bisa? Belum, Pak. Belum bisa di saya. Nggak tahu kalau yang lain. Coba. Saya khawatir ada yang salah ya. Ada yang salah dalam. Tapi kamu RPS-nya udah di-download? Ipa belum bisa, Pak. Saya udah download RPS, tapi pas mau persetujuan kontrak kuliahnya belum bisa, Pak. Oke, sebentar ya. Saya ganti dulu settingnya. Setelah ini mata kuliah siapa? Adanya nanti siang, Pak. Oh. Siapa? Pak Doni, Pak. Oh, Pak Doni ya, siang ya. Edit setting. Pak, kalau saya ada yang kelas A itu gimana, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nggak bentrok aja. Karena kan yang nyeting itu kan sebenarnya saya sih udah memasukkan untuk semuanya harus masuk sesuai kelasnya, tapi karena karena sistem, jadi yang harus ngatur ya itunya bagian akademik. Saya matikan aja restrict aksesnya ya. Coba sebentar. Discussion locking. Subscription. Sebentar. Oh iya, sebentar. Maaf. Saya salah nih. Coba di refresh ya. Saya edit settingnya. Kalau memang nggak bisa juga ya udah nanti saya delete aja ini bagian persetujuannya. Kalian langsung lanjut aja ke langkah selanjutnya. Coba deh. Tetap nggak bisa, Pak. Tetap nggak bisa ya? Baik. Padahal udah saya hapus ini restriction-nya.
Nah, ini kayaknya. Coba lagi, Dok. Refresh, Dok. Oke. Bisa nggak? Belum Pak, belum bisa. Oke lah, saya delete aja kalau begitu. Ini saya delete aja persetujuannya. Nah, kalian langsung aja ke materinya, di download materinya. Gagal nih berarti. Kontrak kuliah. Delete. Coba silakan di-download materinya. Udah bisa belum? Untuk materi pertemuan 1. Udah Pak, udah bisa Pak. Bisa ya. Nah, terus coba diklik tugas pertemuan 1. Pak, saya nggak bisa kebuka Pak olunya Pak. Passwordnya lupa saya Pak. Bagaimana dong Pak? Saya nggak bisa jawab itu. Coba hubungi Mas Bahar ya. Nanti saya kirim nomornya di grup Mas Bahar. Ini Coba diingetin. iya, jadi anak-anakku sekalian, saya kalau ditanya lupa password, saya nggak tahu jawabannya. Nanti kontaknya Mas Bahar aja, soalnya yang megang sistem ini tuh orang BPTI langsung. Nih nomor orangnya ya. Bahar. Gimana Dok? Udah bisa ngakses tugas pertemuan 1? Belum bisa Pak. Saya udah download materi pertemuan 1. Nggak bisa dicentang Pak. Iya. Nggak bisa dicentang Pak materi pertemuan 1. Dicentang. Dicentang lu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Aduh. Tapi udah ke download. Udah download. Tugas pertemuan 1-nya nggak bisa diakses? Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Saya lagi loading Pak, bentar tahu bisa. Soalnya ini masih trial ya, masih trial sistem ya, jadi kalau begitu nggak apa-apa, saya ilangin aja restriction-nya. Bisa nggak Son? Udah bisa nih Pak, udah. Bisa, ya udah. Nggak bisa nih, nggak bisa. Belum bisa Pak. Udah bisa Pak materi 1. Materi 1 udah. Habis itu kan ada tugas tuh, tugas pertemuan 1. Bisa nggak ke download atau kebuka gitu? Materi pertemuan 1 saya nggak bisa kebuka nih Pak. Ya berarti yang sebelumnya belum kamu download. RPS-nya. Kalau yang RPS udah di-download. Udah download RPS-nya. Oke, sebentar. Materi activity completion.
This unlock completion option unlock. Materi pertemuan 1 bentuknya PPT kan ya Pak? Iya betul. Yang tadi materi yang tadi saya sampaikan. Iya, tapi nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Tapi bisa di-download. Bisa di-download, tapi ini bisa dicentang, Pak. Iya, Pak, nggak bisa dicentang. Coba share screen dong. Siapa yang coba? Rido atau siapa? Coba share screen. Bentar, saya... Izin ininya Pak, belum diituin. Silakan. Yang mau share screen, saya mau lihat penampakan dari mahasiswanya. Saya aja coba, Pak. Ya, silakan. Gimana caranya? Ya, share screen. Ini share screen Pak, yang sebelah chat. Sebelah chat. Ada gambar yang hijau warnanya share screen gitu. Itu belum bisa di share screen. Oh. Ininya Pak, partisipan share screen-nya. Oh, di enable ya? Iya, enable. Iya, Pak. Bentar. All partisipan. Iya. Ya udah silakan. Udah saya setting. Siapa tuh? Nu, lu aja Nu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak bisa diklik Pak. Iya, Pak, sama Pak. Kayak gitu juga. Bentar. Ininya kan? Bisa diklik. Yang ininya? Saya yang bisa Pak. Dikliknya bukan itunya, tapi PPT-nya coba. Ini udah saya download Pak. Oh, udah ya. Nih. Oh. Berarti tugas ininya nggak kebuka otomatis ya? Oke. Kalau diklik materi pertemuannya malah ini Pak, download lagi Pak. Oke. Berarti ini apa namanya untuk yang tugas pertemuan 1 ini belum ke... Oke, saya hilangkan aja restriction-nya, nanti kalian bisa langsung akses tanpa syarat-syarat itu. Ya. Saya hilangkan ini restriction-nya. Atau completion-nya aja. Udah Pak. Sebentar. Mohon maaf ya karena saya juga masih awam ini sama sistem ini. Student can manually. Oh, saya udah ini Pak, udah kecentang Pak, udah bisa kebuka nih. Tugasnya udah bisa kebuka. Tugasnya bawahnya udah bisa kebuka belum? Udah Pak. Ya udah. Ya soalnya restriction-nya udah saya hilang. Coba Rido, siapa nih yang lagi share screen siapa nih? Nggak ada ya? Yaudah pada prinsipnya itu, jadi nanti akan saya hilangkan dulu restriction-nya dari awal. Jadi kalian bisa langsung masuk ke pertemuan. Di pertemuan 1 ini sebenarnya nggak ada nggak ada sesuatu yang spesial kecuali tugas yang tadi itu yang ada di. Jadi permintaan tugas itu adalah silakan Anda rangkum apa yang kita bicarakan hari ini, tentunya dalam bentuk yang diminta, itu ya.
dalam bentuk yang diminta. Langsung di situ aja, Pak. Boleh langsung. Yang penting nanti saya akan terima dari sistemnya karena akan langsung masuk ke penilaian gitu. Oke. Pak, maaf, tanggalnya di saya tanggal 7 September, Pak. Nggak apa-apa, itu cuma ini aja. Karena saya tidak aktifkan tanggalnya, jadi kemarin kan belum tahu kapan ininya. Nah, oke. Jadi nanti silakan kalian kumpulkan itu di sini. Nanti saya gantian izin share screen ya, masih ada 10 menit. Jadi nanti seperti ini tampilannya di saya nih. Jadi kalau kalian udah ngumpulin, nanti di sini kelihatan siapa yang udah ngumpulin dan siapa yang udah dinilai. Jadi kalau saya view all submission, misalkan Ibnu, ini kan udah ada nih di sini. Misalkan Ibnu udah ngumpulin, nanti saya langsung nilai dari sini. Nah, yang diminta apa? Yang diminta di tugas pertemuan 1 ini buatlah simpulan materi pertemuan itu dengan menggambarkan contoh nyata dari apa yang Anda alami dalam berbahasa. Kumpulkan sebelum tanggal 7 September. Ya, tanggalnya salah. Maksud saya ini paling lambat minggu depan ya. Jadi sebelum kita mulai kuliah di minggu kedua. Oke, saya kira itu ya. Jadi mohon maaf karena masih banyak sekali hal-hal yang belum bisa kita inikan di sistem ini. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah sebuah ikhtiar UHAMKA untuk bisa berdiri sendiri gitu untuk menggunakan aplikasi di luar aplikasi Google Classroom. Oke, sebelum kita sudahi ada yang ingin bertanya? Bapak, Ya. Tadi itu ada minimal katanya nggak sih, Pak? Kalau yang tadi sih enggak, karena kan kalian kayaknya cuma diminta komentar ya, atau diminta kesimpulan. Kayaknya itu tidak ada. Coba aja kamu buat lebih dari 100 kata lah gitu. Nanti dikumpulin bisa nggak gitu. Ya, gitu ya. Saya absen lagi terakhir nih. Zakira, ada nggak? Putri Afifa, Haris Sofwan, Afifa belum masuk. Haris Sofwan dan Felix. Jadi hari ini ada 4 orang yang hadir ya. Pak, Putra ada, Pak. Ada. Cuman nggak bisa. Hah? Ada dia? Beneran? Ada. Ada nih namanya nih. Oke, Haris Sofwan. Felix nggak ada ya? Felix ada apa ini Felix. namanya, Pak? Mana dia? Halo Felix. Felix ada, Pak. Mana dia? Yang gambar Mas Hendra. Nggak nyaut-nyaut, saya panggil nih Felix. Ini jangan-jangan ini doang. Oh iya, gambarnya ada tuh. Lagi dagang bakso kali, Pak. Aduh. Lagi ngelayan. Felix kuliah, kalau nggak kuliah kirimin bakso ke rumah iya. saya. Gimana nih kuliah nambah doang nih. Ya udah dah, karena pertemuan pertama. Ya. Ngapain dia? Mikrofon saya nggak bisa. Hadir Pak, mikrofon saya nggak bisa, nggak tahu kenapa udah disetting. Ya udah ntar setting ya, Pelik ya. Coba jawab pertanyaan saya, Pelik nanti disetting ya mikrofonnya ya. Jawab lewat chat aja. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga semuanya sehat dan bisa kita melanjutkan lagi di pertemuan minggu kedua. Oke, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh meninggalkan ruang meeting ini.